Qallama takunul waridatul ilahiyatu. Qallama cek sekoni banget atau cek sekoni takunu badal waridatu kenapa banyak-banyak warid. Cahaya ilmu dari al-ilahiyatu sepeng-sepengiran. Cahaya ilmu dari Allah. Itu namanya al-waridatul al-ilahiyah. Illa bahkan kecuali hal yang mengagetkan. Tiba-tiba sia datanglah. Jika dipakai sia datanglah, dia dipakai li alla yad'iyah. Nabi saya kan li alla dipakai li alla yad'iyah. Supaya tak ngaku hadaka al-waridatul ilahiyah al-ibadu wasabanya kabula diwujudil istibdadi kalau ada dari banyak-banyak diwujudil istibdadi kalau ada dari persilakan. Artinya hikmah nomor sebitat perlu Imam Nawawi yaitu adalah qallama takunul waridatul ilahiyatu illa badatan li alla yad'iha al-ibadu diwujudil istibdadi. Jarang sekali, jarang waridatul ilahiyah, cahaya ilahiyah, cahaya ilmu, cahaya petunjuk dari Allah, sebi Allah ibaratnya tidak ke seorang hamba kecuali datangnya secara tiba-tiba. Jadi kebanyakan enggak dintok cahaya ilahiyah atau cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tidak ke seorang hamba, ini jarang datang kecuali dengan cara secara tiba-tiba. Sebenarnya agak itu cahaya Allah paling tidak ke seorang hamba datang secara tiba-tiba. Kebanyakan bukan dari hasil usahanya sendiri, tapi lakar di Allah paling kebanyakan secara tiba-tiba. Sebenarnya di Allah ni kebanyakan nikah hidayah Allah, cahaya Allah ni paling secara tiba-tiba supaya manusia itu tidak mengakui di Allah yad'iyah al-ibadu biwujudil istibdad supaya manusia tidak mengakui bahwa cahaya yang dia dapat itu bukan dari hasil persiapan yang ada. Sehingga dia menjalani kak itu murni keparing dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usahanya sendiri. Sehingga banyak diceritakan orang-orang kak itu bisa menjadi wali, bisa menjadi kekasih Allah. Kak itu banyak secara tiba-tiba di Allah ya kak itu wali. Paling cahaya ilahiyah secara Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga orang silakan dosa, orang sekali maksiat, dia Allah paling hidayah itu kebanyakan secara tiba-tiba. Orang kafir masuk Islam kebanyakan dengan secara tiba-tiba. Orang yang masuk luar biasa, ya Allah ini musibah anak yang celaka, semua waktu. Ya, sobat itu orang kafir itu menyadari bahwa itu murni perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga diantara ada kisah hanyalah sahabat Abu Mahdurah. Cimin itu ketika Rasulullah sama para sahabat kak itu berada ke perang Hunain. Nah kita Hunain kak itu Rasulullah sama para sahabat asolat karena dapat waktu sholat. Akhirnya beda si panggil di Rasulullah untuk menentukan adzan. Akhirnya beda si adzan. Yang itu riwayat si adzan kak itu adalah sahabat Bilal. Ketika sahabat Bilal adzan tiba-tiba yang sekitar Rasulullah para sahabat ini kepada sekelompok pemuda muan embe ngiting adzan sahabat Bilal ini kepanggirang-irang adzan dia. Ketika itu asmana Abu Mahdurah. Dulu pada waktu beliau kafir ngirangi adzan Abu Bakar. Tapi adzan Nabi itu dalam keberadaan menghina terhadap adzan orang Islam, mengejek. Kebenaran di para sahabat juga kita dengar. Bila salah satu sahabat Bilal adzan kepanggil. Sahabat Bilal orang rangi-rangi adzan Abu Bakar dalam keberadaan ngeremehaki, dalam keberadaan mengejek. Terus orang yang Rasulullah SAW juga dipanggil. Rangi-rangi adzan sahabat Abu Bakar Bilal akhirnya pas dipanggil jawab itu Abu Mahdurah. Ketika Abu Mahdurah panggil pas di Rasulullah rangi apa sampingan bila rangi-rangi adzan sahabat Bilal dalam keberadaan ngeremehaki. Tunjuk bisa ada akhir-akhir kita harus sebenarnya yang rangi-rangi sahabat Bilal harus akhirnya Rasulullah berdiperhitungkan di Rasulullah itu benar-benar
pas kedua di Rasulullah ikhlas sesaran sahabat Abu Mahdura jalur ke tangan Rasulullah itu sampai kepada kedua sampai kepada akhirnya semenjak itu Abu Mahdura itu pas oleh hidayah dari Gusti Allah pas masuk dan meluk agama Islam asal Gusti Nabi itu salah satu muadzin salah satu dalam agama yang masuk haram Nabi ya datangnya hidayah dari Abu Mahdura secara tiba-tiba Bajukan seorang pencuri lah di bernama ngicok dekat compok Malik bin Dinar. Bin Dinar ini kalau ulama ki apa namanya ki ahli tasawuf, ki ulama ki ahli tasawuf ki banyak kekayaan sederhana. Bagaimana masuk ke dalam dunia dan ulama masuk ke dalam kilo ki apa apa? Jadi ngicok meninggal. Jangan kira kamu mana apa? Ini kita salah masuk harus menghitung untuk menghisoki. Ini kan cuma masuk aja cuma Malik bin Dinar. Nanti sebelum ketika masuk ke dalam tak mungkin apa nak. Dari barang-barang seberharga sopu. Salah satu ulama di bawah tidak banyak kekayaan. Kita yang ngaji di Malik bin Dinar. Dia malu dari apa? Ada yang mencoba sampai ketika keluar papat sama Malik bin Dinar. Bagaimana Malik? Eta gor di Malik bin Dinar. Mungkin kalau jadi Sleman sampean kena kecopok dan gula nyari harta-harta berharga, itu harta-harta berharga tak mangki ini copok dan gula. Boleh jadi ini sudah kesampian. Sebelum sampean Sleman di dan gula paling liole. Pola sampean tak boleh liole punya di dan gula sampean pikiran liole akhirat. Akhirnya bertuju saran Malik bin Dinar beri nasihat-nasihat, beri mau itu sesaya sampai itu masuk bulan sampai meneteskan air mata si Malik. Pas ipakun halak wudu di Malik bin Dinar, ipakun asolat 2 rakaat sampai 2 kisaran Malik bin Dinar supaya orang enggak itu apa-apa. Akhirnya keluar dari dalam Malik bin Dinar orang enggak itu dari beberapa hati berduse, hati sakit apa-apa dari kelakuan kalian. Sampai paling dipuru mucak dari Malik bin Dinar. Udah kita berkumpul sampian tercuna dengan nico harta karena sampian, ternyata ketika tenggul keluar malah artis tenggul saya kecoh di sampian, kita sadar sama Gusti Allah, sadar dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberapa? Jadi banyak maka hidayah atau cahaya ilmu dari Allah sebagai kita ke seorang hamba itu sengaja oleh Allah diberikan secara tiba-tiba, pecuna sebagai apa? Sebagai orang yang itu masa. Sengaja cahaya sebagai kisaran Gusti Allah dari seorang hamba itu bukan usahanya sendiri, tapi itu menurut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah itu senang buat hidup terserah. Allah berkehendak memberikan rahmatnya dan Allah itu mempunyai karunia yang besar. Jadi Allah sudah bisa memperhatikan itu. Siapa yang hidayah rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dan boleh sampai kepada hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.